Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat pencari bekal akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada video kali ini, mari kita bersama-sama mengkaji kitab Matjarur Robih ya. Matjarur Robih ini adalah satu kitab yang menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan dalam beramal soleh ya. Al-Matjarur Robih fi thawabil amalis solih ya. Jadi matjar itu artinya perniagaan atau tempat berniaga yang menguntungkan ya. Fi thawabil amalis solih ya, yang membahas tentang pahala daripada melaksanakan amal soleh ya. Ini karangan dari Imam Al-Hafidh Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati ya. Baik, kita akan memulai dengan pembahasan mengenai abwabu qiraatil Quran ya. Mengenai bab membaca Al-Quran. Thawabu man ta'allamal Qur'ana au 'allamahu au talahu awistima'ahu liwajahillahi azza wajal. yakni ganjaran pahala bagi orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya atau membacanya atau mendengarkannya dengan sungguh-sungguh karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini penulis mengutip beberapa ayat Al-Quran ya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 191, kemudian Quran surah Al-Baqarah surah Al-Isra ayat 45, dan yang terakhir yaitu di Quran surah Al-Fatir ayat 35 sampai 29 sampai 35, dan yang terakhir di surah Az-Zumar ayat 23 ya. Nah, kita langsung saja ke hadisnya ya. Baik. Hadis yang kita baca yang pertama adalah Wa'an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu, atau karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu ya, ya'ti ya, nanti Quran itu akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an ya, sebagai pemberi syafaat atau penolong, li ashabihi, bagi para pembacanya. Nah, ini adalah hadis yang pertama yang menjelaskan bahwasannya jika kita di dunia ini istiqomah ya, rutin untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga syafaat daripada Al-Quran ini kelak akan kita dapatkan. Amin. Kemudian yang kedua adalah Wa'an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil abdi. Puasa dan Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat ya kepada hamba Allah ya, orang-orang beriman. Yaqulu siyamu, puasa nanti akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'ama, sesungguhnya aku telah mencegahnya ya daripada makan, wasyaroba dan minum, bin nahar pada waktu siang. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah kepadaku untuk mensyafaatinya. Ya, jadi puasa ini akan memohon kepada Allah, kepada ahli puasa ya, ini untuk memberikan syafaat ya kepada ahli puasa tersebut. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Qur'an nanti akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu an-nauma, sesungguhnya aku telah menghalanginya ya daripada tidur, billaili, pada waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Fayushfa'ani, ya maka keduanya pun diizinkan memberikan syafaat ya. Rawahu Ahmad wa Tabrani wal Hakim, masih ada keterangannya, wal Hakim waqala sahihun ala syarti Muslim ya. Jadi hadis ini yang kedua ini menjelaskan bahwasannya nanti Al-Qur'an dan juga puasa ya akan memberikan syafaat kepada ahlinya ya. Orang yang ahli puasa nanti akan berhak mendapatkan syafaat daripada amalan puasanya, karena puasa tersebut ketika di dunia telah menghalanginya dari makan dan minum pada waktu siang hari. Sedangkan Al-Qur'an pun demikian, nanti akan bisa memberikan syafaat kepada ahlinya, karena sebab pada waktu malam hari Ahlul Quran ini dia sibuk membaca Al-Quran ya. Nah ini memang secara redaksinya lebih condong kepada Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang penghafal Al-Quran, kalau berdasarkan hadis ini, keterangan ini ya. Cuma memang kalau berdasarkan hadis yang sebelumnya yang bermakna umum, bahwasannya orang yang semasa di dunia senantiasa membaca Al-Quran ya, ini tidak secara khusus disebutkan untuk hafidnya, maka orang yang demikian yang ahli membaca Al-Quran tadi semasa di dunia itu ada potensi ya, ada tiket untuk juga mendapatkan syafaat Al-Quran ya. Ini hadis sahih ya, karena di sini Imam Imam Al-Hakim ya, Imam Al-Hakim nih beliau mengatakan sahihun ala syarti Muslim. Ya, ini hadis sahih menurut syarat Imam Muslim. Jadi ini termasuk daripada kriteria hadis sahih ya. Jadi ketika Imam Muslim itu tidak meriwayatkan dalam kitabnya, tetapi beliau punya kriteria-kriteria yang ditetapkan atau untuk menetapkan bahwasanya suatu hadis itu sahih, maka itu dipakai oleh para ulama ahli hadis juga untuk menetapkan kesahihan sebuah hadis ya. Kemudian yang ketiga, wa an Jabir ya, hadis dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Qur'an itu adalah pemberi syafaat ya, yang diizinkan atau diterima syafaatnya. Wa mahilun musaddaq ya. Wa man ja'alahu amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di hadapannya, qadahu, ya ini maksudnya di hadapan ini adalah para ulama menjelaskan Quran itu dijadikan sebagai pedoman. Artinya ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an itu menjadi pedomannya ya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca tetapi juga diamalkan ya. Qadahu ilal jannah, maka Quran itu nanti akan membimbingnya, membawanya menuju ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu,
khalfa dhahrihi, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran tersebut berada di belakang punggungnya, yakni mengacuhkan nasihat-nasihat atau perintah-perintah atau nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran alias tidak mengamalkan isinya, saqahu ilan nar, maka Quran tadi pun akan membawa orang tersebut ke dalam neraka. Ya, rawahu Ibnu Hibban. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Baik, mungkin cukup 3 itu saja dulu ya untuk video kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita sambung kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang telah kita simak, dan kita sama-sama berdoa semoga saya dan juga teman-teman sahabat-sahabat sekalian itu menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.